Wali Songo periode pertama. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat. Dari mereka, Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu kota-kota pelabuhan. Seorang sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi, kurang lebih 1 km di sebelah utara pabrik semen Gresik. 2. Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand. Beliau ahli pengobatan, tapi Syekh Maulana Ishaq tidak menetap di Jawa. Beliau pindah ke Singapura dan wafat di sana. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Ia berdakwah keliling, makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 4. Maulana Muhammad Al-Mahrobi, berasal dari Maghrib. Beliau berdakwah keliling, wafat tahun 1465 Masehi, makamnya di Jatinan, Klaten, Jawa Tengah. 5. Maulana Malik Israel, ia berasal dari Turki, ahli mengatur negara, wafat tahun 1435 Masehi, makamnya di Gunung Santri, Cilegon, antara Serang, Merak, Jawa Barat. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia, ahli pengobatan, wafat tahun 1435 Masehi, makamnya di Gunung Santri. 7. Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling, wafat tahun 1462 Masehi, makamnya di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Aliuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling, wafat pada tahun 1462 Masehi. 9. Syekh Subakir, berasal dari Persia, ahli menubali tanah angker yang dihuni jin-jin jahat, suka menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu, jin-jin tadi akan menyingkir dan tanah yang ditumbali dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara Pemandian Penataran, Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah 1. Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi, menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Raden Rahmat berasal dari Cempaka, Wangtai Selatan. 2. Syed Jafar Sodik, ia berasal dari Palestina, datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi, menggantikan Malik Israel yang wafat pada tahun
1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal sebagai Sunan Kudus. 3. Syarif Hidayatullah. Ia berasal dari Palestina, datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi, menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Maulana Ishak dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Makrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin bertugas di Jawa Barat. Wali Songo periode ketiga. Pada tahun 1463 Masehi, masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo, yaitu 1. Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin, kelahiran Blambangan, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Ishak dengan putri Blambangan yang bernama Dewi Skardadu. Raden Paku ini menggantikan ayahnya yang telah pindah ke Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau dikenal sebagai Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. 2. Raden Said atau Sunan Kalijaga, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilasita yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. 3. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel menggantikan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. 4. Raden Qasim atau Sunan Derajat, kelahiran Surabaya. Putra Sunan Ampel menggantikan Maulana Aliyuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Wali Songo periode keempat. Pada tahun 1466 Masehi diangkatlah 2 wali yang menggantikan 2 wali yang telah wafat, yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Al-Makrobi. 2 wali yang menggantikannya adalah 1. Raden Hasan atau Raden Fatah. Raden Fatah adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi, kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 Masehi, dan dinobatkan menjadi Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468 Masehi. 2. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo untuk membantu ayahnya yang telah berusia lanjut. Wali Songo periode kelima. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga, menggantikan wali yang wafat. Konon Syekh Siti Jenar itu juga salah seorang anggota Wali Songo. Namun karena beliau mengajarkan ajaran yang tak sesuai, maka Syekh Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya kedudukan Syekh Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat. Nama aslinya adalah Adipati Pandanarang. Demikian selintas gambaran Wali Songo dari berbagai periode.